Hari ini kita akan mempelajari mengenai standar ISO 14001. Selamat mengikuti. Salam quality. Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian buka dokumen standar internasional terus rasanya langsung pusing banget? Nah, kalian nggak sendirian. Apalagi kalau kita bicara soal ISO 14001 edisi 2026. Dokumen ini isinya puluhan halaman teknis yang cukup tebal. Tapi tenang aja, rahasianya buat para pemula adalah jangan pernah membacanya dari halaman pertama sampai akhir kayak baca buku novel. Hari ini, kita bakal membedah tuntas inti dari standar ini, mengubahnya jadi panduan langkah demi langkah yang super simple. Jadi, kalian bisa langsung paham gambaran besarnya. Yuk, kita mulai! Nah, pertanyaan mendasar yang sering banget muncul dan jadi akar dari semua ini adalah gimana sih tepatnya sebuah organisasi bisa bertransisi? Maksudnya, dari yang cuma sekedar pengen bantu lingkungan, menjadi benar-benar mengambil tindakan terukur tanpa ngerasa kewalahan. Bikin kampanye hijau atau proyek daur ulang sesekali itu gampang banget kan? Tapi, ngebangun sesuatu yang bertahan lama, yang benar-benar menyatu sama detak jantung perusahaan, nah, itu beda cerita. Disitulah standar ini hadir buat menjembatani niat baik kalian dengan eksekusi yang nyata. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dengan pengenalan standar ISO 14001, terus masuk ke langkah 1 rencanakan, langkah 2 lakukan, langkah 3 periksa, dan langkah 4 tindak lanjuti. Terakhir, kita tutup dengan kunci sukses dan hasil. Agenda ini ibarat peta navigasi kita. Kebuktian kalau memahami standar internasional itu sebenarnya gampang banget dikelola kalau kita pecah secara logis. Bagian pertama, pengenalan standar ISO 14001. Coba perhatikan baik-baik. Ini adalah cuplikan dari dokumen resmi ISO 14001 edisi keempat tahun 2026. Poin terpentingnya di sini adalah standar ini pada dasarnya ngasih kita kerangka kerja buat melindungi lingkungan, tapi tetap seimbang sama kebutuhan sosial dan ekonomi. Jadi ini bukan berarti kita harus menghentikan semua bisnis demi menyelamatkan pohon ya. Sama sekali bukan. Ini murni soal menemukan keseimbangan. Dan yang paling keren, kerangka ini dirancang super fleksibel. Mau diterapkan di pabrik multinasional raksasa atau di kedai kopi lokal yang karyawannya cuma 5 orang, semuanya bisa. Kalau kalian telusuri dokumennya, istilah SML pasti bakal terus-terusan muncul. SML atau Sistem Manajemen Lingkungan pada dasarnya adalah pendekatan sistematis untuk mengelola tanggung jawab lingkungan yang berkontribusi pada keberlanjutan. Tolong perhatikan baik-baik kata kuncinya di sini, sistematis. Ingat, ini bukan sekedar proyek bersih-bersih tahunan yang abis itu dilupain gitu aja. Ini adalah proses terstruktur, sesuatu yang berjalan terus-menerus di latar belakang operasi kalian setiap harinya demi ngasih dampak positif buat jangka panjang. Terus, gimana sih cara kita ngebangun pendekatan sistematis itu? Nah, standar ini benar-benar mengandalkan model klasik yang mungkin udah sering kalian dengar. Plan, Do, Check, Act. Rencanakan, lakukan, periksa, dan tindak lanjuti. Ini ibarat siklus 4 langkah yang nggak akan pernah berhenti. Dan kita bakal pakai loop ini sebagai panduan utama buat sisa materi kita hari ini. Mulai dari merumuskan ide di atas kertas, ngelihat prosesnya beraksi di lapangan, sampai gimana kita terus memperbaikinya. Langkah 1. Rencanakan. Banyak banget organisasi yang rasanya pengen buru-buru langsung ambil tindakan. Tapi logika ISO di sini jelas banget. Kalian nggak akan bisa mengelola sesuatu yang nggak kalian pahami seutuhnya. Semuanya wajib dimulai dari fase perencanaan ini. Di titik ini, kalian harus benar-benar memetakan konteks organisasi kalian dulu, pahami masalah internal dan eksternalnya, dan cari tahu apa sih ekspektasi dari pihak-pihak terkait. Nah, dari semua kepingan informasi itulah, baru kalian bisa menetapkan ruang lingkup dan tujuan lingkungan yang beneran nyambung sama bisnis kalian. Dan ini menggambarkan dengan sangat brilian salah satu hal yang paling sering bikin pemula kebingungan. Apa sih bedanya aspek sama dampak lingkungan? Coba bayangkan ini pakai analogi sebab dan akibat yang super sederhana. Aspek itu adalah sebab dari operasi kalian. Misalnya, pabrik kalian ngeluarin emisi atau pakai energi dalam jumlah besar. Nah, dampak itu adalah akibat yang terjadi ke bumi kita, kayak polusi udara atau berkurangnya sumber daya alam. Standar ini minta kita buat ngenalin aspeknya dulu supaya kita bisa mencegah dampak buruknya secara terukur. Masuk akal kan? Tapi dengerin deh, sebaik apapun kalian memetakan aspek-aspek tadi, perencanaan itu nggak bakal jalan tanpa satu hal mutlak ini. Klausa 5 dengan tegas bilang, manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen. Jadi, keberlanjutan sejati itu benar-benar harus dimulai dari atas. Para pemimpin ini nggak bisa cuma sekedar tanda tangan dokumen, terus nyerahin semuanya sepenuhnya ke staf junior. Nggak bisa gitu. Mereka harus ambil akuntabilitas, nyediain sumber daya yang cukup, dan mastiin kalau sistem ini sejalan sama arah strategi besar perusahaan. Selanjutnya, langkah 2.
lakukan. Begitu rencana kita udah tersusun rapi dan kokoh, sekarang waktunya ngubah teori di atas kertas tadi jadi operasi fisik di lapangan. Nah, klausel 7 ngasih kita 4 pilar pendukung utama buat mastiin eksekusi ini berhasil. Pertama, sumber daya. Ya, ini jelas soal alokasi uang, waktu, dan infrastruktur. Kedua, kompetensi. Artinya, staf kalian benar-benar harus dilatih dengan baik. Ketiga, kesadaran. Nah, ini krusial banget. Dari karyawan level paling bawah sampai atas, semuanya harus paham kenapa hal ini penting. Dan yang terakhir, pastinya komunikasi yang transparan. Keempat hal inilah yang bakal jadi mesin penggerak sistem kalian di dunia nyata. Masuk ke langkah 3, periksa. Nah, yang benar-benar menarik dari fase ini adalah ngebangun sistem yang canggih sekalipun bakal jadi percuma total kalau kalian nggak pernah menginspeksinya. Itulah esensi dari klausel 9. Organisasi tuh nggak boleh cuma berasumsi kalau mereka udah ngelakuin hal yang benar. Nggak bisa. Kalian harus mengukur prosesnya secara ketat. Beneran turun nggak sih tingkat emisinya? Kita udah patuh belum sama undang-undang lingkungan setempat? Makanya, kalian harus melakukan evaluasi dan audit internal secara rutin untuk secara objektif mencari tahu letak kelemahan sistem kalian sendiri. Langkah 4. Tindak lanjuti. Berdasarkan klausel 10, disinilah keajaiban dari sebuah sistem yang dinamis itu benar-benar terjadi. Kadang, kalau lagi audit terus nemu kesalahan atau ketidaksesuaian, orang tuh langsung panik, ngerasa itu sebuah kegagalan. Padahal standar ISO ngelihatnya dari sudut pandang yang beda banget. Menemukan kelemahan itu justru peluang emas buat kalian. Itu adalah momen yang tepat banget buat ngambil tindakan korektif, menggali masalahnya sampai ke akar, menyingkirkannya, dan mastiin hal itu nggak akan pernah terjadi lagi. Inilah inti sebenarnya dari peningkatan yang nggak pernah berhenti. Terakhir, kunci sukses dan hasil. Sangat wajar kalau di titik ini kita agak mundur sejenak dan nanya, buat apa sih kita repot-repot ngejalanin proses standar yang lumayan padat ini? Jawaban singkatnya, demi 3 hasil utama yang secara eksplisit dijamin sama standar ISO 14001, kalau dijalankan dengan benar. Pertama, peningkatan kinerja lingkungan yang nyata, jadi bukan cuma sekedar klaim ya. Kedua, pemenuhan kewajiban kepatuhan yang otomatis melindungi organisasi kalian dari risiko denda hukum. Dan ketiga, pencapaian tujuan lingkungan yang emang udah kalian rancang di awal. Ketiga hasil fantastis ini benar-benar bisa kalian dapetin, asalkan kalian disiplin ngejalanin siklus Plan Do Check Act tadi. Ini membawa kita ke akhir dari perjalanan kita membongkar standar ISO 14001 edisi 2026. Sebelum selesai, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan sederhana, tapi lumayan provokatif nih. Apakah organisasi kalian sudah siap untuk mengambil langkah pertama? Kalian kan sekarang udah mengantongi pola pikir dasarnya. Tantangan aslinya tuh bukan soal gimana kita menaklukkan dokumen yang tebal itu, tapi gimana kita ngambil kerangka kerja PDCA ini dan mulai mewujudkannya secara nyata demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Makasih banyak udah gabung di pembahasan kali ini. Teruslah belajar, tetap terstruktur, dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.